Yang tidak mau beribadah berarti tidak berfungsi. Kalau tidak berfungsi, ibarat barang itu menjadi rongsokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu bapak sekalian yang hormati, sehat sedaya nggih. Kalau Allah memerintahkan kepada kita ini itu yang butuh kita atau Allah? Kita, sebagaimana judulnya, kita yang butuh pada Allah. Jadi Allah itu nggak butuh kowe ibadah apa ora, itu urusan panjenengan. Jadi kalau jenengan beribadah pada Allah, Allah ridho. Kalau jenengan nggak beribadah, itu jenengan yang bermasalah, Bu. Jangan kita, nanti kalau kita nggak mau beribadah, kita yang masalah. Bukan Allah. Allah nggak masalah. Boh kowe ibadah, boh kowe ora, Allah tetap maha besar. Allah tetap maha agung, Allah tetap maha kuasa. Ning nek awake dhewe orang ibadah, itu perkara besar. Makanya kalau ada orang ngomong ibadah itu hanya Allah dawuhi gini gitu. Ada yang mengatakan, wah Islam agamanya ribet, Allah dawuh gini dawuh gitu, dadak ngono dadak ngene. Soalnya semuanya itu adalah karena kepentingan kita, kepentingan hamba, bukan kepentingan Allah. Makanya mari kita baca bareng-bareng. Yang pertama surat Az-Zariyat ayat 56. Itu sudah saya sampaikan, surat Az-Zariyat ayat 56. Saya tuntun nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekarang kita gabung. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Monggo. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu bacaan yang biasa. Kalau ibu pengen bacaan yang luar biasa, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu yang luar biasa. Mau nggak Bu? 1, 2, nggak kersa. Nek mendengarkan kersa. Nek membaca lu aja kali. Dan tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi manusia itu diciptakan Allah di dunia. Ada 2 fungsi kenapa manusia diciptakan Allah di muka bumi ini. Yang pertama adalah untuk beribadah. Yang kedua untuk menjadi khalifah. Yang pertama untuk apa, Bu? Beribadah. Yang kedua khalifah. Jadi manusia itu diciptakan Allah yang pertama untuk beribadah. Jadi dengan sholat, mengabdi pada Allah dan sebagainya, itu fungsinya manusia. Kemudian yang kedua juga untuk khalifah. Khalifah itu apa? Memakmurkan lingkungannya. Saya sebagai kepala rumah tangga menjadi khalifah di rumah saya, menjadi khalifah dengan lingkungan saya. Dan yang lebih besar lagi, jadi gini, misalnya ini ada kipas angin ya. Kipas angin ini bisa dihidupkan nggak? Bisa. Oh panas. Kipas angin itu di enggak, ini bukan kode, ini dingin sekarang Pak. Kipas angin itu hiasan atau berfungsi Pak? Fungsi ini bisa dihidupkan. Nah,
Kalau misalnya Bu, kipas angin ini fungsinya kan agar dia bisa berputar sehingga yang di sekitarnya akan ada anginnya, bisa sejuk. Kalau kipas angin ini tidak bisa jalan Bu, hanya mandek, gimana Bu? Jadi apa Bu? Barang rongsokan. Jadi kipas angin ini ora iso murup, ora iso mubeng. Ini namanya kipas angin ini tidak berfungsi, didandake rusak meneh, akhirnya jadi barang rongsokan, harganya jauh lebih murah. Begitu juga manusia Bu, manusia itu kalau tidak mau beribadah alias tidak ada fungsinya, dielekke bola bali sama aja, sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kalau ada manusia tidak melaksanakan ibadah kok dielekke bola bali, kok tetap orang ibadah, sama dengan kipas angin ini didandake bola bali tetap ora iso mubeng, berarti akhirnya didandake barang rongsokan, regane jadi lebih murah. Jadi kalau kita manusia kok tidak mau beribadah dan dielengke bola bali tetap orang ibadah, sama dengan barang rongsokan, harus dibuang, paling dijual yang murah Pak. Jangan kan nggak mau menjadi barang rongsokan. Jadi manusia itu kalau tidak mau beribadah, dia harganya menjadi murah. Tapi kalau dia beribadah dan baik, makanya harganya akan semakin mahal. Jadi kalau kita pengen harganya mahal, berarti ibadah kita harus kita tingkatkan Bu. Itu kalau dalam bahasa statistik namanya itu korelasi positif. Kalau jenengan ibadahnya baik, harganya mahal Bu. Itu ada korelasi positif. Nah iki munggah, ini namanya korelasi positif. Nah tambah lagi korelasi positif signifikan. Jadi itu munggah banget, itu namanya signifikan. Signifikan itu artinya banget bukunya, ramai biasa, tapi banget, sangat berhubungan. Jadi monggo panjenengan kalau pengen rego mungkin mahal apa ora, bukan dari wajah panjenengan Bu, aku cantik mesti harganya mahal, tidak. Aku ganteng mesti harganya mahal, tidak. Tapi bagaimana ibadah kita? Kalau ibadah kita semakin baik, maka harga kita semakin mahal. Makanya ibu bapak sekalian, semakin tua jadilah kita semakin mahal. Jadi kita itu ibarat barang antik, makin lama akan semakin mahal. Ini nek rongsokan makin lama akan jadi semakin murah karena saya rusak. Nah ini makanya jadilah kita bernilai mahal. Jangan kita masih berfungsi, yaitu kita beribadah, pasti harga kita akan mahal. Nah ini yang pertama. Paham Ibu? Di ayat berikutnya, di ayat 57 Allah berfirman, ma uridu minhum mir rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Surat Az-Zariyat ayat 57. Aku tidak menghendaki rizki dari kamu, dari mereka, dan aku tidak menghendaki pula untuk diberi makan oleh mereka. Jadi Allah itu memerintah kita ini itu bukan aku minta atau enggak. Justru di ayat berikutnya, di ayat 58, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu maha pemberi rizki yang mempunyai kekuatan yang hebat. Ibu bapak sekalian, ada salah satu nama Allah atau Asmaul Husna itu Razzaq. Jadi ini yang sering saya baca kalau sedang duit saya menipis Bu. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak kalau sedang dompetnya menipis, uangnya sedikit, apa yang dibaca Pak? Ada hadis dari firman Allah, tapi tidak ada dalam Al-Quran, tapi di hadis itu namanya hadis qudsi. Rasulullah menyampaikan tentang firman Allah, tapi bukan yang ada di Al-Quran. Itu namanya hadis qudsi. Ada sebuah hadis qudsi, sudah saya sampaikan di situ Bu, riwayat Ibnu Majah. Ya bani Adam, ini wahai anak Adam, tafarragh li ibadati amla sadraka ghinna. Wahai anak Adam, sungguh-sungguhlah
ibadah kepadaku, maka aku akan mencukupkan di hatimu rasa kaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita itu ibadahnya sungguh-sungguh, maka Allah akan melapangkan hati kita akan menjadi kaya. Bu, kalau hati kaya itu, hati yang cukup itu memang mahal, Bu. Ada orang miskin kaya hati, ada orang kaya miskin hati. Artinya wes duwe duit semene isih urung cukup. Rasa kaya itu tidak harus uangnya banyak, tapi berapapun dia akan cukup. Karena apa? Kalau orang yang kaya hatinya ini orang keneh-keneh, Bu, orang kepengenan macam-macam. Aku sebenarnya cukup kok. Itu kalau hati kita merasa cukup, berapapun rezeki yang diberikan oleh Allah itu akan dia bisa mencukupkan. Dinai sithik dia bisa bagaimana ngatur, dinai banyak dia juga cukup dan bahkan bisa memberi orang lain. Jadi kalau hati kita itu kaya, iso sedekah, Bu. Nek hati kita tidak pernah merasa kaya, berapapun kita nggak pernah sedekah, Bu. Mawadah, tak terus kayak gini. Mawadah itu adalah seneng ketika pertama kali ketemu. Biasanya karena fisik, rambutnya, mungkin itu matanya, hidungnya, semuanya biasa saja. Wah, bisa aja apapun. Tapi rahmah itulah yang akan melanggengkan. Kenapa sampai pernikahan bertahan sampai lama? Itu rahmah, Bu. Rahmah itu seneng karena masalah batinian. Oh, bapak ki sabar, bapak ki demenake, nek di sekolah langsung tidak. Bedane bapak-bapak karo ibu-ibu niku nek pas pengajian niku Pak. Nek bapak-bapak niku coba aja sekalian dibuka iki dahar, iki dahar, iki dahar. Nek ibu iki anakku seneng Mas itu. Iki anakku seneng Mas itu. Iki anakku seneng itu. Terus lebokke tas. Makanya ibu-ibu nek pengajian udah nggawa tas biasanya. Nek ana sedek turah ya. Nggih mboten, Bu. Makanya acara Dharma Wanita, acara PKK, acara pengajian keluarga itu biasanya ibu-ibu acara utama adalah operasi plastik alias plastiki snack. Jadi di kantor begitu juga ya, ibu-ibu udah semangat ya pakai barang pokoknya. Pura-pura Pak Teguh, utulah 5 dibungkusin, di pondok-pondok pakai cilik gitu. Itu ibu-ibu memang itu ya manfaatnya ibu-ibu seperti itu untuk plastiki makanan turan. Nek bapak nek turun yo sorry. Tetep gelem. Jadi perasaan kita itu tadi salah satu yang menjadikan rahmah itu seorang suami lapang dadanya. Seorang suami yang lapang dadanya pasti istri akan nyaman. Keluarga sakinah akan semakin panjang, Bu. Jadi salah satu kenapa kalau yang namanya orang keluarga sakinah itu harus beribadah itu karena apa? Akan melapangkan hati kita. Lah piye ta wong ibadah iki orang kita itu sama Allah sudah ditawari kok nek kowe njaluk-njaluk karo aku. Kan kita sudah diajari setiap salat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah sudah nek kowe harus sambat karo aku. Jadi kan kita sudah nek wong ora sambat ki yo mumet lho Pak. Ya ora sambat wis ra kuat arep njaluk tulung bingung leku nembung ra iso sambat ki yo jedel sik lho Bu, jedel lho Bu. Makanya kalau kita itu bisa sambat itu longgar. Makanya sambat itu sambat karo Allah. Makanya saya memberikan pelajaran kepada Bapak Ibu sekalian, nek awake disambat boleh enggak? Boleh, tapi ditambah kata-kata ya Allah. Sirahku mumet. Ya Allah. Boyokku pegel. Ya Allah. Sikilku asam urat. Ya Allah. Jadi kenapa orang Islam itu lapang dadanya? Lah Allah wis nawari kok nek sambat karo aku gitu. Sama dengan ibu-ibu itu pun galau gitu. Ana apa to Bu? Mbok ngomong karo Mama iki. Jadi nek panggil Pak Mas sih. Kalau di rumah ibu-ibu panggil Bapak apa? Panggilan sayangnya apa? Yayang? Hah? Wah, kok ora romantis banget. Mbok romantis ayang gitu apa? Ayang beb gitu. Oh, kakung. Oh. Kong, gitu. Wah. Kong. Padake marut dero iki. Kong. Jadi kalau kita itu kalau seorang
suami lapang hati, pasti dia akan menjadi suami yang semakin menyenangkan dan keluarga sakinah akan terjamin. Karena apa? Wis sambatoro bang. Jadi seorang suami itu nek sambati sama istri jangan baper, Bu. Ada seorang suami disambati anak, sambati bojo malah sumpah. Ya, bayar iki, Pak, bayar iki. Waduh, ra duit. Kalau kita kan anak iki tugasnya sambat karo wong tua. Anak iki tugasnya njaluk karo wong tua. Nek anak njaluk wong tua ki wajar, Pak. Lah, bocah isane ming njulak njaluk wae. Lah yo anak iki tugasnya njaluk. Nek anak nyambut gawe ki ra entuk, Pak. Anak usia di bawah 15 tahun menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak boleh bekerja. Kalau anak 15 di bawah 15 tahun Pak bekerja, sing salah wong tuane, sing salah lingkungannya, yang salah perusahaannya, yang salah negara, Pak. Makanya kalau ada anak minta sama orang tua itu wis mangune, Pak, ora sat sengeni. Anak meng julak njaluk wae. Lho awak dhewe, lah aku ki sebagai bapak njaluk karo sapa? Njaluk sama Allah yang lebih kaya. Kan Allah sudah ngendika di surat Al-Ghafir ayat 60, ud'uni astajib lakum. Jaluk orang aku. Jadi Allah itu sudah nawari, jaluk orang aku, monggo tak paringi nek gelem jaluk. Ini belajar logika. Seorang suami kaya menawari kepada istri, "Bu, jaluk apa wae?" Ora jaluk. Di komentari koncone, jenengan ki bodoh. Berarti nek wong bojone sugih ora gelem njaluk, kuwi jenenge bodoh. Sekarang Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya dan merintah kepada kita untuk minta. Kok kita enggak mau minta, kita enggak mau berdoa, enggak mau beribadah, berarti kita itu orang gitu ya. Deal ya. Rumusnya adalah orang yang tidak mau minta, tidak mau berdoa, tidak mau beribadah pada Allah itu orang bodoh. Setuju? Nah, nanti nek pas malas ndonga ngeten niku Bu, bar salat, ndonga kok memeng gitu. Wah, aku mosok aku wong bodoh to. Ning jenengan ampun nggo ngecap wong liya lho. Salat jamaah langsung bar salat langsung lewat. Oh, bodoh iki. Jangan langsung menilai. Barangkali kebelet bar salat ora ndonga, bodoh iki. Dalam sampaikan, kowe wingi dilokke karo kancane kae. Jarane kowe bar salat ora ndonga terus bodoh. Aku ki belet pipis ya. Nah, barangkali kebelet atau ada keperluan lain atau belet dan sebagainya demam. Jadi itu kita untuk nilai kita. Ketika kita sedang malas berdoa, berpikir, nek aku ora gelem ndonga iki berarti aku orang bodoh. Aku enggak mau mendekat, enggak mau minta pada Allah itu orang bodoh. Kalau kita beribadah yang paling bagus adalah beribadah karena bersyukur. Ketika kita beribadah itu ada tingkatannya, Bu. Ada yang ibadah kepeksa, ada yang ibadah karena difoto, ada yang beribadah karena dimarahi sama suami, ada yang beribadah karena dimarahi sama anak. Anak itu, Bu, ora salat, terus akhirnya salat. Bu, ora salat, delok karo anak, delok karo tangga. Tapi ibadah yang paling tinggi nilainya adalah ibadah dengan semangat bersyukur Allah sudah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Saya menyampaikan di surat Ad-Duha ayat 11 ayat terakhir. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits, maka terhadap kenikmatan dari Tuhan kamu hendaklah engkau mengakui atau menyatakan. Menyatakan dengan cara apa? Dengan ibadah kita, Bu. Jadi kita beribadah itu dalam rangka mengakui kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Itulah ibadah yang paling tinggi nilainya. Monggo jenengan beribadah, aku iki wis diparingi keluarga sehat, ibadah. Anak-anakku sehat, anak-anakku pinter, sekolah yo dadi, mosok orang ibadah wis diparingi ngono. Wis dinehi istri juga, Bu. Makanya istri itu kan salah satu tanda kekuasaan Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Surat Ar-Rum ayat 21. Dan dari sebagian dari kenikmatan atau tanda kekuasaan Allah adalah Allah menjodohkan untuk panjenengan istri atau suami. Jadi, sering enggak ibu menatap suami gitu? Tatap-tatapan gitu pernah enggak, Bu? Sering menatap mata gitu. Matamu ya serasa bintang kejora gitu. Dompetmu ya seperti jeruk, lah apa nipis.
Aku kalau lihat hidungmu ya kayak ini. Kalau ibu-ibu sering gombali istri nggak atau suami sering gombali istri nggak? Wajah cantik dan ayu siapa yang punya? Pernah nggak Bu? Pak Ciman sama nanti jangan sama istri pernah memuji nggak Pak? Pernah alam nggak? Pernah. Nah cara ngalam jalan gitu buang ayu, pepujane ngati, gitu. Atau you are beautiful, beautiful, beautiful banget. Kamu cantik, cantik dari mananya. Sekali waktu Pak istri itu dipuji. Padahalnya istri itu senang dipuji Pak. Nanti kalau istri itu pas pakai jilbab baru gitu dipuji ya Pak ya. Itu ibadah loh Pak. Jadi ibu pakai jilbab baru gitu, waduh tambah cantik loh Bu. Nanti Pak, gitu ya. Jangan pengen ibadah yang murah mudah, puji istri Pak. Nah berarti ini PR Pak. PR nanti kalau istri pakai jilbab baru dipuji ya, siap ya. Berarti PR-nya dua Pak. Satu membelikan jilbab baru, yang kedua memuji. Setuju Bu? Nah, sampaikan kepada suami panjenengan yang tidak hadir. Bersyukurlah yang suaminya hadir Bu. Yang terakhir ini Bu, bahwa mari kita dengan nikmat semakin tambah, kita ibadahnya harus semakin rajin. Karena ibadah dalam rangka bersyukur. Bersyukur nikmat tidak hanya yang besar-besar Bu, kenikmatan kecil-kecil. Kita diberi kesehatan, diberi hal yang sederhana, monggo tetap disyukuri. Baru mendapatkan kenikmatan kita beribadah yang baik. Saya review dari awal Bu, sebelum saya akhiri. Yang pertama, kita itu fungsi manusia diciptakan di dunia untuk beribadah. Yang tidak mau beribadah berarti tidak berfungsi. Kalau tidak berfungsi, ibarat barang itu menjadi rongsokan. Rongsokan itu harganya murah. Nek ana sing gelem tuku, karena sebelumnya ikut di sio-sio. Yang kedua, orang yang pandai itu adalah yang mau berdoa, mau meminta pada Allah. Orang yang tidak mau berdoa, tidak mau meminta, tidak mau beribadah pada Allah adalah orang bodoh. Jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh. Yang ketiga, beribadah yang terbaik yaitu dalam rangka mensyukuri nikmat. Banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.